Baik, menurut Maslow lagi, ini saya lanjutkan. Paling tidak teori psikologinya bisa kita tangkap dulu sebelum masuk ke agamanya. Ada common trigger. Ini masih menurut Maslow, common trigger itu hal-hal yang biasanya dalam hidup kita sehari-hari bisa memicu munculnya pengalaman puncak ini. Ini menurut Maslow paling tidak ada 7 hal. Selain nanti kita bahas agama ya. Kalau agama nanti kita bahas secara khusus. Ada apa yang jadi common trigger? Yang pertama adalah nature, alam. Kalian mengalami momen wow tadi seringkali juga ketika berinteraksi dengan alam. Misalnya waktu kalian ke pantai, waktu kalian ke puncak gunung, waktu kalian pokoknya melihat indahnya alam yang mengundang ketakjuban, nature. Jadi wow, ya mungkin juga alam itu termasuk diri kita manusia sendiri yang sering membuat momen-momen wow secara natural. Jadi alam bisa melahirkan big experience. Kalian yang lama ini tidak jalan-jalan, coba jalan-jalan ke pantai misalnya, begitu lihat laut yang luas, itu kan batinmu rasanya ikut meluas. Betapa bahagia dirimu, betapa rasanya damai, betapa rasanya tenang, dan lain sebagainya. Itu sejenis big experience yang muncul lewat nature, lewat alam. Jadi kalau ini kita alami sendiri. Kalau teman-teman sempat membaca, boleh membaca karyanya Imam Ghazali itu yang tentang rahasia penciptaan alam, hikmah penciptaan alam, bahwa di balik setiap ciptaannya Allah itu ada hikmah yang bisa kita ambil. Nah, hikmah inilah yang nanti melahirkan momen big experience. Yang kedua, art. Art itu seni. Nah, kadang-kadang kalian yang ada di dunia seni, apakah itu seni suara, seni musik, seni drama, seni apapun, itu kan juga memicu big experience, pengalaman wow, pengalaman puncak. Seni drama, seni film misalnya, kayak kalian kalau nonton film itu kan kayak lupa segalanya. Kalau tokohnya pas lagi jagoannya pas lagi menang, itu kan kalian rasanya juga ikut bahagia, seolah-olah kalian juga ikut jadi pahlawannya, ikut menang juga. Itu dari art. Mungkin nonton lukisan yang luar biasa, betapa takjubnya kalian. Itu juga momen big experience. Jadi seni juga bisa memicu momen big experience. Dikhususkan lagi dalam seni oleh Maslow, musik. Nah, mungkin hampir semua ya di antara teman-teman ini, apalagi yang muda-muda, itu telinganya tidak lepas dari musik. Musik membuat kita wow, membuat kita takjub. Ada momen katarsisnya, ada momen aktualisasi dirinya, ada momen eksistensialnya, itu musik. Mendengarkan musik sedih, kita ikut sedih. Kalau musiknya menghentak-hentak, kita ikut semangat. Dan lain sebagainya. Saya kalau ini susah diceritakan pengalamanmu masing-masing. Biasanya berhubungan dengan seleranya sendiri-sendiri, yang mungkin ada yang takjub mendengarkan lagunya Oma Irama, ada yang wow mendengarkan lagi lagunya Nasidaria zaman dulu, ada yang terpesona oleh K-pop hari ini dengan lagu-lagu dan tarinya, mungkin macam-macam. Itu juga bisa jadi trigger, memicu pengalaman puncak dalam hidup kita. Kadang-kadang begitu musiknya bunyi, tidak sadar kita ikut goyang, tidak sadar kita ikut bersenandung kecil. Nah, ini momen-momen wow dalam hidup, momen-momen pengalaman puncak musik.
Nah, yang dahsyat juga lagi membuat kita takjub adalah momen creative work. Creative work ini momen ketika kita berkarya, punya kreasi. Ini momen juga yang sangat menggembirakan, termasuk jenis momen puncak. Kalian sukses membuat apa? Berhasil menghasilkan apa? Ini juga sejenis big experience. Misalnya kalian berhasil nulis buku. Itu kan luar biasa kalian. Biasanya geleng-geleng kepala, wah ternyata aku juga bisa nulis. Aku juga mantep bisa memproduksi buku dan seterusnya. Itu creative work, itu momen wow juga, momen luar biasa. Maka kalau ingin bahagia, sering-seringlah berkarya, berkreasi. Jadi bikinlah apa. Ya kalau kita yang akademisi mungkin banyaknya ya di bidang tulis menulis, perbukuan dan yang sejenis itu. Teori-teori baru, konsep-konsep baru, creative work. Yang dagang mungkin juga dengan produksi-produksinya yang kreatif, cara menjualnya yang kreatif, promosi yang kreatif. Itu kalau sukses ada momen wow di situ. Apapun itu. Makanya asah terus kemampuan cipta kita, kemampuan berkreasi kita, karena dia adalah salah satu big experience, pemicunya big experience. Yang kelima, scientific knowledge. Ini ilmu pengetahuan. Ini juga memicu kebahagiaan yang luar biasa. Scientific knowledge ini ya momen-momen apa? Momen aha atau aha itu kalau kalian paham sesuatu kan ini maksudnya. Itu momen aha atau momen eureka. Momen eureka itu kan momen sebagaimana pernah kita dengar ceritanya. Ini berhubungan dengan seorang tokoh namanya Archimedes. Jadi momen eureka ini terjadi suatu ketika Archimedes ini masuk ke dalam bak mandi. Ya kalau kalian bisa membayangkan ya, mandi sambil kungkum di bak. Begitu dia masuk bak, dia lihat permukaan air di bak itu naik dengan jumlah yang sama dengan gaya yang diterima oleh tubuhnya Archimedes ini. Wah, setelah itu dia bilang, Eureka, aku menemukannya. Wah, senang dia menemukan ini, nanti dikenal sebagai teori Archimedes. Saking senangnya dia lompat dari bak itu, terus keluar rumah lari-lari, masih belum pakai baju. Saking senangnya. Ini kan tadi saya bilang orang mengalami pengalaman puncak itu kadang-kadang sampai lupa dengan dirinya sendiri, saking bahagianya. Nah ini triggernya, pemicunya ternyata scientific knowledge, pengetahuan, ilmu. Ternyata ilmu, pengetahuan itu bisa sangat menggembirakan. Bisa membuat kita merasakan juga big experience. Ilmu itu ternyata nikmat. Makanya banyak para ulama itu yang begitu asyiknya dengan ilmu, sehingga hal-hal lain terus terlupakan. Bahkan sampai ada yang tidak menikah. Ya, ayo kita bareng-bareng, kan tiap minggu saya selalu provokasi, yuk belajar, yuk istiqomah cari ilmu, termasuk dengan ngaji filsafat ini. Hari ini fasilitas kan banyak, tidak henti-hentinya kalau kalian mau nyari yang baik-baik, yang bagus-bagus dari dunia online, dunia maya. Cari temuan-temuan baru, cari momen-momen eurekamu, momen-momen ahamu, momen-momen wowmu lewat jalur ilmu. Dari tidak paham menjadi paham itu nikmatnya luar biasa. Nah, jadi scientific knowledge ternyata juga bisa memicu
peak experience. Ya kecuali kita termasuk orang-orang yang apatis. Orang-orang yang apatis itu orang-orang yang batinnya tidak bisa disentuh. Pokoknya itu biasanya tidak peka terhadap momen-momen ini. Karena orang apatis itu biasanya sudah tertutup, tidak bisa dapat masukan-masukan baru lagi. Nah, terus jadi ilmu ternyata bisa memicu lahirnya pengalaman puncak selain kreasi kreatif. Yang keenam ada introspeksi muhasabah. Kalau ini semacam pencerahan setelah kita kontemplasi, setelah kita melakukan refleksi, ketemulah hikmahnya, ketemulah rahasianya. Tiba-tiba muncul wawasan baru. Nah, ini juga namanya big experience, introspeksi. Setelah berhari-hari kita merenung, oh, ketemu sekarang rahasianya ini. Ini kan juga sejenis kenikmatan. Kadang-kadang momen ini kalau ditanya, lo tadi ketemu itu argumennya apa, alasannya apa, prosesnya gimana, kita tidak tahu, tiba-tiba muncul saja. Itu karena hasil dari kita berpikir, merenung, introspeksi. Jadi itu juga sejenis big experience. Yang terakhir, kalau ini saya tidak perlu menjelaskan, nanti kalian semua ngalamilah insya Allah, dari momen seks. Ya, di momen ini kan ada ranah-ranah yang bisa memicu pengalaman puncak, pengalaman yang wow, yang tidak bisa diceritakan, yang membuat kita lupa dengan diri kita sebentar dan lain sebagainya. Ya wis, aku tidak perlu menjelaskan detail ya, kalian sudah ngerti lah pengalaman puncak dalam ranah seks. Terus kalian sudah referensinya mungkin lebih banyak dari saya. Jangan-jangan juga mungkin lebih pengalaman dari saya. Tidak perlu menjelaskan. Bahkan nanti di ranah ini ada ajaran-ajaran aliran tertentu yang menggunakan seks sebagai media untuk peningkatan spiritual. Nanti ada misalnya zaman kita belajar tantrisme, kemudian di beberapa, kalau teman-teman bisa membaca Centini, nanti ada ranah-ranah bagian Tilam Sari, bagaimana hubungan seksual yang berkualitas, yang bisa meningkatkan spiritualitas, religiusitas. Dulu kita juga pernah ada satu sesi ngaji filsafat tentang Kama Sutra. Saya banyak diminta teman-teman untuk mengulang kajian tentang Kama Sutra itu karena rekamannya kok yang dilalah pas ndak jadi. Itu mungkin salah satu isyarat tema ini tidak bisa diangkat sembarangan, karena cenderung nanti kalau tidak hati-hati bisa disalahpahami. Ya kapan-kapan mungkin di forum yang lebih khusus kita angkat lagi tema Kama Sutra ini, karena saya sekarang ngajinya kan banyak kalangan mendengarkan, mungkin butuh ranah yang lebih khusus atau situasi yang lebih khusus biar semuanya siap untuk tema-tema yang cenderung sensitif seperti tema-tema seks ini. Tapi seks juga bisa termasuk religious big experience. Mungkin kemarin waktu sesi Sunan Bonang kan saya cerita itu ada satu aliran yang berusaha untuk disadarkan oleh Sunan Bonang, namanya Bhairawa Tantra, yang di antara ritualnya untuk mengalami big experience adalah dengan cara memuaskan hasrat nafsu sepuas-puasnya sampai puncak. Jadi hubungan seks sak kapoke, makan enak sak kapoke, dan seterusnya, termasuk nari nyanyi sak kapoke, ritualnya begitu. Sampai nanti merasa mungkin jenuh pol dengan itu, terus diasumsikan setelah itu mengalami pengalaman puncak. Ada juga yang begitu.
Ya berarti tidak salah Maslow kalau ya di antara triggernya pengalaman puncak yang membuat kita merasakan momen luar biasa antara lain ya seks. Oke, jadi nature, art, music, creative work, scientific knowledge, dan introspection serta seks. Ini bisa jadi trigger yang membuahkan tadi pengalaman luar biasa atau big experience. Jadi ini masih belum ranah keagamaan. Nanti di ranah keagamaan ada penjelasannya sendiri. Rasanya mungkin mirip, tapi pemicu serta pemahaman yang mengiringinya berbeda. Nanti kita lihat.